Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia edisi Kamis 20 Januari 2022. Bacaan kitab suci yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Dikisahkan di sana bahwa banyak orang datang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia kemudian menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Saudara-saudari terkasih, sangatlah wajar jika orang-orang berduyun-duyun datang ke tempat di mana Yesus berada, karena mereka dapat mengalami penyembuhan. Jumlah orang banyak itu begitu besar, sehingga Yesus harus meminta murid-muridnya untuk menyiapkan sebuah perahu baginya, supaya orang banyak itu tidak menghimpitnya. Orang banyak itu telah mendengar tentang apa yang Yesus lakukan, dan mereka datang untuk mendapatkan manfaat darinya. Jadi orang banyak itu datang lebih karena ingin disembuhkan ketimbang untuk mendengarkan ajaran Yesus. Itulah sebabnya mereka mencoba menjamah Yesus. Kita tidak tahu berapa banyak dari mereka ini yang bertobat dan menghidupi nilai-nilai Yesus. Ketika Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, dan ketika Pilatus meminta orang banyak yang berkumpul di sana untuk memilih antara Yesus dan Barabas, orang banyak berteriak untuk melepaskan Barabas, bukan Yesus. Perilaku orang banyak sering tidak rasional atau tidak adil. Sering terjadi bahwa orang banyak menikmati kekerasan dan banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban kekerasan. Di sisi lain, ada beberapa individu yang mengikutinya, bahkan pada masa paling kritis dari hidup Yesus. Ketika Yesus dihukum mati dan dibawa ke Kalvari, ada Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan beberapa perempuan lain mengikuti Yesus. Sepanjang sengsara Yesus, mereka dengan setia mengikutinya dan mereka berada di kaki Yesus. Bahkan para murid yang telah dipilih dan dididik secara khusus oleh Yesus lari karena takut ditangkap dan dibunuh seperti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, di masa kini pun kita juga dapat menemukan di antara orang-orang Kristen dua jenis orang. Yang pertama, sejumlah besar orang Kristen yang adalah penyembah Yesus. Dan yang kedua, pengikut Yesus yang melanjutkan misi Yesus untuk membangun kerajaan Allah, membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif. Kita tidak dapat menyangkal bahwa sepanjang sejarah perjalanan gereja telah terjadi pergeseran dari mengikuti Yesus menjadi penyembah Yesus. Sistem penyembahan yang rumit dengan banyak ritual, devosi, dan perayaan pesta yang tak terhitung banyaknya, ziarah, pemujaan, tirakat, dan sebagainya adalah hasil dari pergeseran tersebut. Saya tidak mengatakan bahwa tata ibadah, doa, worship, devosi itu tidak perlu. Tetapi amatlah sayang jika kita hanya berhenti pada praktek-praktek kesalehan itu. Untuk menjadi penyembah Yesus itu mudah, dan seseorang dapat tinggal pada level itu di zona nyamannya. Tetapi mengikuti Yesus membutuhkan keterlibatan di dunia dan menjadi garam serta terang dengan membawa perubahan seperti yang Yesus sendiri cita-citakan. Hal itu tentu membutuhkan tantangan dan konfrontasi berhadapan dengan sistem dan struktur yang seringkali melanggengkan ketidaksetaraan, diskriminasi, eksploitasi,
ketidakadilan, dan lain-lain. Dan semuanya itu tentu mengandung risiko. Tidak terhitung banyaknya orang-orang yang mengorbankan nyawanya demi nilai-nilai Yesus yang diperjuangkannya. Seorang penyembah Yesus menemukan penghiburan dalam penyembahan, menyanyikan puji-pujian, dan menghabiskan waktu berjam-jam dalam adorasi, berdoa rosario, tetapi semuanya itu terputus dengan apa yang terjadi di masyarakat, bahkan di lingkungan sekitarnya. Seorang pengikut Yesus juga berdoa, juga berdevosi, juga beribadah, juga menyanyikan lagu-lagu pujian, tetapi dia juga punya perhatian terhadap apa yang terjadi di masyarakat dan dunia. Seorang pengikut Yesus sadar akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya dan memperjuangkan visi Tuhan dengan kreatif. Seorang penyembah puas dengan membuat permohonan kepada Tuhan, menceritakan ketidakberdayaannya, dan berharap bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala masalahnya. Tetapi seorang pengikut Yesus sadar akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi atas masalah-masalahnya dengan menggunakan kreativitas yang diberikan Tuhan kepadanya. Yesus sendiri selalu berdoa. Ia juga menyediakan waktu dalam keheningan bersama Bapa. Namun, keakraban dan kesatuannya dengan Bapa menghasilkan tindakannya memberdayakan orang-orang, memulihkan martabat manusia, dan mengingatkan mereka akan kehadiran Tuhan dalam diri mereka. Yesus menyediakan waktu dalam kontemplasi dan menyadari kekuatan ilahi di dalam dirinya. Dan ia menggunakan kekuatan itu untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Saudara-saudari terkasih, Yesus pun ingin agar para pengikutnya mengikuti jalannya dan melanjutkan misinya dalam konteks saat ini, dan tidak hanya menjadi penyembahnya. Ia bersabda, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Saudara-saudari yang terkasih, jadilah pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Tuhan memberkati.